Yang mimpin langsung Devi. Dapat malah sama Shalom. Selamat siang. Sudah selesai makan? Ya sendiri tidak habis itu. Masih gue tidak makan ya. Sudah sate pada saya bilang tadi ada Dewi, harusnya oma itu bilang kalau mau pergi. Masih selesai acara kita baru pergi. Oke, sekali lagi shalom untuk kita semua. Selamat datang di Bitung yang dari Manado. Selesai senang bisa ada pertemuan seperti ini. Kita bisa gabung bersama-sama, ketemu sama-sama ya, saling menguatkan ya, saling mensupport pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan di tengah-tengah gereja kita. Besok-besok bisa tukar mimbar kali ya, contoh. Kan kemarin kan Manado kan sering kesini, kemarin ya, Mas Dewi ya, kan terakhir Mas Feli cerita di sini kan. Itu terakhir. Nanti kita bantu si Bu Yanti. Itu yang di Kemenado. Nanti Mas Saudari ke Manado. Mas Saudari Langsung buat bau. Oke. Baik. Supaya mengurangi lemak-lemak yang sudah masuk, kita akan game. Gamesnya akan dipimpin oleh Loseleri. Mau nanti dipulangin. Yang kecewa, semoga Tuhan yang memberikan. Asik. Amin. Oke, orang ada berapa orang nih? Boleh. Seri itu 1 apa 2? 15, 16 ya. 15, berarti ada 3 grup berarti kan ini. Oke, nggak bisa 3 grup kayaknya, 2 grup juga susah. Oke, kita mau main games, semuanya boleh berdiri dulu. Boleh hitung 1, 2, 1, 2. Saya semangat kali itu. Dari 1, 2, 1. Sudewi 2. 2. Oke, berarti yang 1 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Berapa? 1. Mesti bisa, betul mesti bisa. Oh iya. Ya sudah, sesuai tadi aja deh. Oke, games ini gampang. Satu di sini. Oke. Maksudnya di mana? Jiwa muda. Oke, nanti bikin kelompoknya 1 di sini, 2 di sini ya. Oke. Nah, gamesnya ini gampang. DP nama games ini telepati game. Wih. Oke, gamesnya ini nanti kita akan ada satu toko yang kita akan kasih ke salah satu orang di grup yang ada. Baru yang lain akan memberikan clue kata-kata. Tapi clue ya, cuman clue, jangan menyebut. Terus buahnya bergerak, nanti Terserah mau bergerak, mau berbicara. Tapi yang penting jangan sebutkan nama kitabnya, jangan sebutkan nama tokoh itu. Jangan pakai kedip-kedip. Nggak boleh. Kalau misalnya ini istri Abraham, boleh. Nggak apa-apa. Oke, sekarang boleh
boleh boleh pilih salah satu orang aja atau jangan di apa namanya? Gambreng aja, gambreng. Yang paling sedikit dia yang akan jadi satu orang yang akan menyebutkan. Oke. Kita gambarin apa sih artinya? Ya. Gambar kita itu kalau sepeda. Oke, yang paling sedikit mana? Nesa sama Nili. Oke. Nesa sama Nili. Oke. Maju sebelah sini. Sebelah sini. Oke. Senior. Ya. Yang lain boleh berbaris di sini boleh. Oke, berbaris ya. Oke, berbaris ya. Berbaris, boleh tentukan barisannya. Oke. Jadi oh iya, berarti sini. Per grup, berbaris per grup. Yo, oke. Iya. Berbaris saja, oke. Nanti ada clue nama toko, gampang sekali ini, harusnya sudah apa? Nama toko nanti setiap yang anggota di sini akan menyebutkan satu clue. Jadi yang tebak, yang depan sini yang tebak ya. Oke. Iya. Yang tebak dia, coba ini. Yang baru bikin tadi kan? Oke, yang tahu. Oke.
ini jadi gantian orang. Oh iya iya. Gitu. Biar Setuju. Jadi begini, kalau kita bikin waktu aja ya, Ya. kita aja dalam waktu 5 menit. Di sini kita ada beberapa pekerjaan itu. Oh, 5 menit bisa. Oke, 2 menit. Tadi kehitung tak? Contoh. Mulai dari nol ya. Oke, Nggak mau sudah. dong. Oke. Itu. Oh my god. Ngulang lagi nih. Oke, berarti aku asal sebelumnya. Yang paling banyak, tempat toko paling banyak, dia menang. Ini berarti lu di sini kasih lihat ininya. Iya. Si teksnya. Boleh. Kita satu-satu. Oke, yang lain Itu dulu. jangan Belum lupa. silakan. Semua tahu. Yang lain Supporter. Oke. Oke, siap. Yang lain dulu ya. Mundur lagi. Spider-Man. Iron Man. Apa? Hulk. Berapa? Tunggu, sabar. Kita Bisa quest gak bisa pes gak? Oh, kita yang nonton Kalian sama-sama. dulu, silahkan. Ini Mas, Oke, kalian dulu nih. Pilih. Ivan. Tanya. Mundur. Tidak, oke. Salah. Maju. Oke. Tidak. Maju. Tidak boleh. Tidak lagi. Oke. Itu. Contoh. Salah, oke. Oke, salah ya. Masih ada waktu 1 menit ya. Ada yang lain lagi. Oke. Satu kata ya. Oke. Ratu. Apa? Ahasilaros. Satu kali lagi. Lanjut. Masih dua. Iya, di awal. Satu kali lagi. Oke. Sudah. Ya, oke. Mami. Bisa. Oke. Pengintai. Ada? Udah habis. Habis waktu. Habis waktu. Tetot. Sudah siap balik. Karena cuma satu tuh yang Sebenarnya Daud juga. Mau lempes gak? ya. Boleh Nggak usah.
Dari tadi. Tidak ada, dia artinya kalau misalkan satu kali kata dia nggak bisa jawab langsung ke belakang. Ya, cepat. Kalau dia salah jawab langsung ke belakang. Kalau nggak Oke. bisa pas. Berarti bebas kan jawab. Jangan bahas Nesa, Vanessa. Ini kalau aja apa yang di benakku bisa lahir kira-kira. Oke, diam dulu ya. Diam dulu. Oke. Aduh, kita satu orang udah jawab tuh. Tunggu, pakai waktu, tunggu. Gampang nih. Jangan mati. Baik. Banyak. Oh, serius. Ya. Soalnya urutannya di sini. Akan sate. Dunia ini tidak adil. Diam. Di gereja pun tidak adil. Diam. Oke, diam ya. Oke, diam ya. Oke. Oke, sudah. Mulai itu mulai. Sisa 1 menit, mulai. Laki-laki. Ya banyak. Laki-laki. Apa? Jangan. Apa? Apa? Laki-laki boleh. Boleh. Nah. Pas terus. Pas, oke, lewat. Pas. Ayo. Tadi laki-laki sudah. Laki-laki murid. Apa? Tuhan. Tes. Oke, pas. Apa kalau salah bisa lagi? Apa kalau salah bisa? 30 detik. Boleh. Siapa yang pasti ayo kan? Laki-laki murid orang buta. Sudah. Kita setelah. Tuhan Yesus. Tiga, dua, satu. Oke. Ada satu ini dia berarti sama-sama deh. Rebutan ya. Rebutan nggak? Aku mau rebut iPhone. Sekarang terserah toh ini kan serebutan toh. Jadi terserah mau lihat yang sana lihat yang sana terserah. Oh, berarti jangan ini. Jadi oke, ngerti. Jadi ini kan rebutan toh satu toko. sama. Jadi yang sebelah kelompok satu bisa lihat sebelah. Ya kan? Seperti itu. Oke. Jangan dengar ini. Jangan dengarkan Lu kalau ngomong langsung kasih tahu dia ya. Bisa moving. Fokus. Tunggu kita mau bersulang. Yang susah boleh nggak? Boleh. Kita yang nggak bisa nebak ini. Iya, ini nggak bisa dengar. Tuhan kali ya. Ingat ikut bakal film kita semua hamba Tuhan. Wih. Gimana hamba Tuhan hamba dosa? Kita bukan pendeta. Ada fokus ya. Buat tahun hujan bersama DCML Seleng. Seleng kerajaan utara. Tanya memang susah ya. Coba dulu ini coba. Misalkan nih. Apa dia sama ini? Coba ya, ini coba. Oke. Aduh. Satu kata ya. Jadi Lili boleh lihat di sebelah juga nyontek. Oke. Ini kamu langsung ya. 3, 2, 1. Singa. Daniel. Contoh. Oke,
Siap. 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 Nah, Oke, oke. siap. Oke. Siap, siap. 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 Waduh. Oke, siap. Siap. Ya. Siap. Oke, coba. Nah, Tunggu. 3, 2, 1. Cheers. apa tuh? Tadi. Itu udah jelas. Apa nggak Mati. Mati. Ya mati. Tadi Inggris. Inggris. Tadi. Sudah. Mau satu kata. Yohanes. Bahasa Inggris. Jacobus. Mau lagi satu games. Ada dua ya Superman Games. Yang tadi saya sebelah penasaran. Desa saya penasaran. Grup yang sama, gamesnya itu kita sebutkan huruf pertama, huruf terakhir. Oh, oke. Oke, boleh. Huruf pertama, huruf terakhir ya. Contoh misalkan K sama M dijadian. Tapi dia guys, kita amalan tuh apa udah punya BM kan? Pokoknya bisa awalan, bisa akhiran. Misalkan ya tadi KM kejadian misalkan. Kalau ada kitab N sama K, kebalikannya nggak apa-apa. Nanti terserah di antara dua. Ya. Contohnya susah itu. Ini saya sebutkan aja. Gampang. Begini aja, begini. Masing-masing kelompok kirim aja tulisan. Tulisannya dengan cara gambarnya ada orang tulisan. Coca-Cola aja, Coca-Cola. Gam.
kitab yang ada di Alkitab. Nanti rekan-rekan akan menebak. Oke? Siap? Rebutan ya. Rebutan supaya kita ini. Siap. Siap? Oke, siap. Boleh diskusi dulu, boleh diskusi dulu. Jadi ada kesempatan. Oke, sudah siap. 3, 2, 1. ZA. Aduh, saya. Yeay. Iya dong, menang dong. Ini siapa aja bisa? Siapa aja bisa. Tadi coba. Oh, Siapa aja bisa. Kemenangan kita selalu dahulu yuk. Coba. Coba. ada langsung. Maksudnya ini kita belum bisa nebak atau Nggak usah, kita bisa dengar. Siap? Oke, tidak RA. Oh. Bukan. Baru satu. Jangan sombong dulu, baru satu ya. Jangan sombong dulu ya. Tidak salah. Sudah siap? Siap. FN. Gampang saja. ES. ES. Aduh. Tadi langsung apa itu sebentar mikir itu. Oke, yang gampang juga. sabar tenang gue. Yang gampang. No pressure. Yang susah gua. HK. Sengaja supaya seru. Oke. Sengaja supaya seru. Sekarang DP Games kita ubah sedikit. Karena penentuan ini toh. Aduh, saya apa yang deg-degan jadi tidak mau ini. Jadi begini DP Games. Tahu toh hakim-hakim dalam kita. Tahu. Tahu. Oke, tahu deh. Jadi nanti kita ada kata itu jadi boom. Kalau sampai jawab dia kalah. Di kata itu dia satu hakim-hakim itu. Oke. Misalkan begini. Misalkan contoh, kita perjanjian lama contoh. Kita boom itu dia Mazmur. Siapa yang sebutkan Mazmur? Kalah. Oke? Oke, siap. Siapa lagi? Siap. Gak bisa. Ada boom ini ya. Itu Pada boom. Hakim dalam Alkitab. Terserah hakim siapapun pokoknya. Jadi ini Tapi ada satu hakim yang kita jadi boom. Pak. Ya, ini ceritanya oke-okean. Oke. Oke ya. Siap. Ini nama hakim ya? Ya, Ya, sama sebutkan hakim. nama hakim. Tapi ada hakim di kita yang kita catatan ada satu hakim. Mesti bisa sama orang lain. Ada. Ya, ada satu di sini. Ada mereka semua ada satu. Iya. Ya. Jadi hakim kita ada di sini, Pak. Kita semua di sini. Oke, siap. Orang mulia ada. Iya. Oke, siap. Gantian nih. Gantian. Kelompok sini dulu, baru kelompok sini. Ya, oke. Atau kelompok satu dulu lah. Kelompok Ya, satu. udah 1 2 1 gitu. Oke. Siap. Iya. Jadi contoh kan misalkan kita perjanjian lama. Misalkan kita perjanjian lama atau kita pun Mazmur. Siapa yang sebutkan Mazmur, dia kalah. Oke. Kan disil kan kita ada bahas waktu. Ya. Berarti jangan sebut jadi bahas di sini. Iya. Jangan sebut jadi bahas di sini. Pokoknya gantian nih satu, gantian sapa, gantian lagi sapa, Oke. gantian sapa. Oke. Ayo guys, we suruh berkuih. Oke. Oke.
Sudah, siap. Sudah, siap. Sudah, 3 sudah. Sini. Terus saya kejar. Oke. Mas Elsa dulu baru Mas Devi yang kejar loh. Iya. Langsung. Ya sudah, nggak usah. Saya sebanyak-banyak mungkin. Diskusi. Oke. 3, 2, 1. Oke, lolos. Oke, lolos. Boom. Kamu enggak? Aduh. Satu-satunya laki wanita ya. Bukan rezeki. Hadiahnya. Tunggu ini. Terus ada dia 4 kasus kan kita yang menang. Cuma boleh ambil 1, yang 2 kasih nomor 2. Ambil 1, 2 kasih nomor 2. Beng Jo ambil ulang. Aku ambil beng. Kalau kita siap ya. Kita bagi Beng. 2 1 sini. Ada yang lagi. Oke. Kalau kamu nunggu coklat sate aja. Oke, jadi mau sharing. Tapi mau sate loh di mana? Oke, mau sharing. Di Bandung juga ada tuh. Gereja sate Bandung. Oke, makasih ya semuanya Lose. Kiranya games ini boleh juga jadi pengingat kita untuk lebih tidak macam kita. Oke, Lose Devi, mari. Ini dari sini dulu guys. Thank you ya. Thank you. Tak nolak aku. Ini. Biasa ini. Oh, masuk merah. Tapi, masuk ini merah. Rasa sate, rasa. Rasa Yandi kita. Sama loh, siapa penari dong. Aham, masih ada ya? Oh iya. Boleh bagi. Dari siapa yang belum dapat ini? Dari siapa yang belum dapat ini masih ada? Yang belum yang masih ada. Baik. Saya makan ya. Repo berapa repo? Oke. Baik, kita akan lanjut mulai ibadah kita. Karena masih semangat, yang menang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi setinggi-tingginya langit kasih Yesus dulu. Pakai gerakan dia langsung saya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam
sedalam-dalam lebih dalam kasih Yesus. Indah pelangi, indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Setinggi-tingginya lagi, setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Indah pelangi, indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Kelompok ini dulu kuat setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi. Yang sudah dalam-dalamnya. Lebih dalam kasih Yesus. Sama-sama seindah pelangi. Indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, kita berdoa. Terpujilah Tuhan, benar kasih Tuhan mengalahkan segalanya. Terima kasih untuk saat ini, Tuhan yang memberkati menyertai akan ibadah kami saat ini sampai selesai sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi sama-sama berseliri yang lagu Kudi beri kuasa. Kudi beri kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Kristus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Bersorak menandakan, terpujilah Engkau sendiri. Sekarang jadi sekarang dan malam Budi kuasa. Budi kita semua bisa diberi kuasa dari Tuhan. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segalanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan
terpujilah Engkau Raja segala raja. Segala pujian bagi Tuhan sekarang dulu. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya Mas Aswani. Kita naikkan pujian terhubung dengan Tuhan. Kita mau terhubung dengan Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan. Tak bisa terlepas kau mengenang aku, ingin lebih mengenal pribadi. Lagi dan kawan, kasih-Mu melayakan seluruh hidupku, mampukan ku. Biarlah ini menjadi doa kita sebagai lause melakukan yang Tuhan inginkan. Kau mengenang aku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Biarlah kita berhubung dengan Tuhan. Biarlah setiap kami ya Tuhan, biarlah kami boleh selalu terhubung dengan Engkau. Firman-Mu itu yang boleh menjadi berita kami. Tolong kami untuk kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom guru-guru. Ya, meskipun belum kena sate, biarlah kita tetap bisa berkonsentrasi ya. Siang hari ini kita mau lihat bagaimana hidup kita sebagai loser MC Minggu Ceria ya di hadapan Tuhan. Kita baca sama-sama. Yesaya 54 ayat 13. 1, 2, 3. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Ya, anak-anak kita di Minggu Ceria ini juga anak-anak kita, dan biarlah mereka menjadi murid-murid Tuhan, dan kita rindu untuk mereka boleh selalu tumbuh besar sejahtera ya, semua baik-baik aja. Oleh karena itu tentu aja di dalam mempersiapkan Minggu Ceria, seringkali kita persiapan dengan segala hal sekreatif mungkin, betul? Hal-hal apa aja yang biasa kita siapkan? Lagunya, ya, ayat hafalannya apa, ceritanya, lalu nanti ada game begitu ya, ada aktivitasnya apa yang bisa menarik anak-anak. Ya terutama bagi kita yang mau presentasi, terutama yang kenanya presentasi sama Lusu Ivan. Wah, siapanya benar-benar begitu ya. Tetapi Bapak Ibu ya, losa-losa sekali ya. Dari semua yang kita persiapkan, biarlah kita ada satu hal yang terlebih dahulu, yaitu kita persiapan diri kita ya. Ada satu pertanyaan, hidup seperti apa yang saya bawa kepada Tuhan setiap hari? Itulah yang harus kita renungkan, losa-losa. Kenapa? Karena anak-anak itu nggak ngerti apa sih segala perjuangan kita, persiapan kita yang segala macam. Apakah kita mungkin persiapannya 2 minggu, atau hanya 1 hari, atau bahkan 2 jam sebelum kita Minggu Ceria ya? Banyak hal
anak-anak nggak ada yang datang sekolah minggu. Losa yang cerita ya, Losa persiapannya berapa jam? Nggak ada kan biasanya ya. Segala sesuatu yang kita persiapkan sendiri, tetapi Tuhan itu tahu, gitu ya, di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya yang membuat kita hal-hal berbobot dan berkuasa saat kita minggu ceria memimpin anak-anak, apakah kita bisa membawa mereka kepada Kristus? Ya adalah kehidupan kita sehari-hari, persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya makanya dosa-dosa kalau kita lihat dengerin yang kadang di YouTube ada pembicara pengkhotbah yang kita lihat mungkin apa yang disampaikan sederhana kok, tapi kok kayak bisa mengena gitu di hati ya, seolah-olah ada urapan dari Tuhan. Nah itu tuh bagaimana kalau kita ada hubungan sama Tuhan ya, kita hidup kita di hadapan Tuhan oke, nanti Tuhan mengurapi kita sehingga apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita bisa menjadi berkat untuk mereka. Oleh karena itu biarlah yang mau kita lebih perhatikan hidup kita sebagai seorang pelaku minggu ceria. Hendaknya apa? Yang pertama adalah apa? Benar di hadapan Tuhan. Kita baca sama-sama Mazmur 24 ayat 3. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, Tuhan ada di tempatnya yang kudus. Kita ini siapa? Gitu ya. Oleh karena itu biarlah kita terus berjuang dalam hidup kita untuk boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin kita pikir, oh aku penuh bakat dan talenta gitu ya. Jangan kita pikir demikian dan kita mengandalkan hal itu. Karena semuanya itu memang bisa membuat anak-anak sekolah minggu ceria itu terpukau sama kita ya. Tetapi bagaimana kalau kita ingat bahwa pelayanan kita pertama-tama itu dinilai oleh Tuhan ya, bukan oleh manusia. Jadi kalau pelayanan kita sebagaimana kita bagusnya minta ampun karena bakat kita, karena kita yang hebat ya, loser-loser, itu tetap tidak bisa menggantikan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tuh. Jadi jangan sampai kita mengajar minggu ceria dengan luar biasa, tetapi kita memperlihatkan kehidupan yang berbeda. Karena kita bisa aja bilang di depan anak-anak, anak-anak tidak boleh bersaksi dusta, begitu ya, karena memang materi pelajaran kita. Tetapi di dalam hidup kita sehari-hari, hidup kita berlawanan dengan itu. Nah, itu bisa menjadi suatu hal yang apa ya? Ketika kita sampaikan itu bisa nggak kena, gitu ya, rasa-rasa. Kalau kita melihat, bukan berarti kalau kita salah terus bagaimana ya? Kalau kita gagal, kita salah apa? Kita bosan ngajar minggu ceria aja? Enggak juga, ya, enggak sampai begitu juga. Kita melihat, tetapi kita ingat apakah saat berdosa, apakah kita mau bertobat? Kalau kita saat kita bersalah, adakah kita mau ini diingatkan? Karena enggak ada setiap kita yang enggak pernah salah. Kita bisa salah, ya. Terkadang kita pikir aku jadi loser nih, aku harus jaim kan ya, harus punya prestis yang baik di depan anak-anak, sehingga kita punya anggapan bahwa aku harus selalu senantiasa terlihat rohani, aku harus selalu perfect 100% ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu yang lebih mengenal kita, dan Tuhan tak pernah memanggil kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sempurna baru kita mengajar anak-anak, enggak. Oleh karena itu kita tidak perlu berpura-pura sempurna. Biarlah kita ini juga yang penting mau hidup benar di hadapan Tuhan dan terus berusaha disempurnakan oleh Tuhan. Ya, nah, rasa-rasa kita rasa minggu ceria, kitalah yang harus peduli sama kerohanian, sama karakter diri kita. Ya, apakah kita mau terus diproses oleh Tuhan dan dibentuk sampai akhir hidup kita. Yang kedua, hidup seorang pelosok minggu ceria hendaknya apa? Dekat dengan Tuhan. Kita baca sama-sama Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Gambaran pohon kalau tumbuhnya di tepi aliran air, yang aliran air itu terus memancar, dia nggak akan pernah kekeringan. Sekalipun dikatakan awas nanti El Nino datang, kemarau panjang ya, tidak masalah karena pohon ini ada di pinggir mendapatkan aliran air kehidupan. Kalau pohon ini digambarkan kita loh, saudara, kita selalu ini berada di dalam aliran Tuhan. Ya, kita akan selalu disegarkan oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Karena kita sendiri
dalam hidup itu bisa bermacam-macam yang terjadi ya. Kita bisa capek, kita bisa gagal, kita bisa jatuh, ada waktunya kita lemah begitu. Dan satu hal, kita ini cuma manusia biasa. Sekalipun memang di anak-anak lihat kita sebagai sosok, wah ini loh seorang yang hebat. Di mata mereka kita sempurna, tetapi kita ini sekali lagi hanya manusia biasa. Dan kita butuh Tuhan, ya. Ada waktunya pernah saya merasa lagi lemah nih, saya lagi banyak tekanan hidup begitu ya. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Kayaknya mau cerita di anak-anak tuh kayak gak sanggup gitu ya. Tetapi ketika berdoa Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan sehingga itu membuat seolah kayak merasa dipeluk gitu, memberikan kekuatan. Atau kuasa Tuhan akan memampukan kita. Kita bilang Tuhan, kita nggak mampu. Dalam minggu ini aku lihat ada ini ABC yang harus aku kerjakan secara waktu pun nggak bisa begitu ya. Tetapi ada aja cara Tuhan kalau Tuhan udah percayakan itu ke kita. Bisa aja ya tiba-tiba dalam macam sesuatu, saya persiapan sesuatu yang biasanya lama, bisa sebentar. Tuhan bisa kasih hikmat, ternyata selesai juga. Ya apa yang Tuhan percayakan, Tuhan itu nggak pernah istilahnya nggak pernah meninggalkan kita. Pasti Dia menolong kita dan memperlengkapi kita, memampukan kita. Ya. Lalu bagaimana di saat kita merasa bersalah, kita merasa nggak bisa ngajar nih hari ini, karena tadi malam aku baru berantem sama entah anak kita, entah pasangan kita, karena aku salah Tuhan, aku dosa, aku rasanya nggak bisa ngajari anak-anak. Tetapi kita ingat ada pengampunan Tuhan yang jadi karunia yang dicurahkan bagi kita. Ya. Lalu penyertaan Tuhan dikatakan akan mengurapi kita, karena Dia Tuhan yang Immanuel, bersama dengan kita, beserta dengan kita, dan Dia mengurapi setiap apa yang kita kerjakan, pelayanan kita baginya. Rasul-rasul gak ada seorang dari kita pun sehebat apapun kita yang paling hebat sekalipun yang sempurna. Betul? Setiap kita masih belajar, setiap kita masih berjuang, setiap kita masih bergumul, dan kita masih bertumbuh. Sekalipun kita tidak sempurna, ya, sekalipun pelayanan di Minggu Ceria juga mungkin tidak sempurna. Tetapi yang penting hidup kita sebagai seorang Losu Minggu Ceria, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tolong kami sebagai Losu-Losu Minggu Ceria Tuhan. Banyak hal kami tidak bisa sempurna karena kami memang manusia berdosa. Tuhan tolong kami boleh untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan kami boleh hidup dekat dengan Tuhan, supaya kasih dan kuasa Tuhan boleh mengalir melalui kami dan dirasakan oleh anak-anak yang kami bawa kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dosa-dosa mungkin ada yang mau sharingkan sekolah minggu kita ya. Mungkin kalau yang karena kita beda Manado sama Bitung nih. Mungkin ada perwakilan dari Manado, ada perwakilan dari Bitung, kita bisa sharing baik apakah yang berkenaan dengan ini nih, dengan firman kita, pengalaman ya, atau kita bisa sharingkan kira-kira sekilas sekolah minggu di Minggu Ceria di tempat kita bagaimana, supaya kita bisa saling bantu. Ya, mau Bitung dulu atau Manado dulu? Perwakilan yang bisa sebentar aja, jangan lama-lama lah, sama 2 menit pulang aja. Sharingkan biar kita saling tahu, kan sama-sama di kalangan kita aja ya. Losa Dewi, silakan. Hadiahnya sate. Ayo. Apa nih? Sharingkan. Ya, boleh kalau punya pengalaman pas pelayanan suami yang seperti itu tadi, atau misalnya kalau enggak ya sekolah minggu cerianya di mana di situ. Untuk kita bisa yang dibitung bisa nggak apa-apa. Itu sih puasa aja, konser aja nyanyi dia. Ya, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tadi waktu sharing tentang seperti apa sih kita guru-guru dan bagaimana sebenarnya pelayanannya. Tadi terus apa yang kita mau buat untuk anak-anak kita? Tiba-tiba di dalam renungin itu tiba-tiba langsung kepikir, ya Tuhan ya, tahun ini itu
kita di Manado itu tema besar kita Growing with Christ. Saya langsung kepikiran tadi kayak dapat ilham terus pikir bahwa saya mau sharing juga dulu dengan pengurus dan juga pembina bagaimana dengan membawa tema besar ini anak-anak juga betul-betul growing with Christ-nya. Jadi tadi sempat terpikir mencari bahan satu bagi anak-anak mulai dari kelas Yosua sampai di kelas Paulus, dan kan memang kita rencananya akan buat parenting begitu. Harapannya bahwa ada kolaborasi antara Lose di sekolah minggu yang punya perjuangan bagaimana menumbuhkan iman kerohanian anak dengan orang tua di rumah, sama kayak di sekolah ya, kolaborasi antara guru dan orang tua di rumah. Nah harapannya sharing saya ini punya kerinduan dengan tema besar Growing with Christ itu. Anak-anak punya dari sejak dini belajar untuk punya waktu khusus sama dengan Tuhan, mulai dari kelas Yosua sampai kelas Paulus. Mungkin ada beberapa, kalau kayak Eben ada anak-anak yang guru-gurunya sudah menanamkan itu mungkin. Nah, kalau kelas sekolah lain saya pun belum tahu juga seperti apa. Tapi itu tadi sempat tersirat dalam benak saya, ya Tuhan, kenapa saya sesuai dengan tema besar yang kita kumpulkan Growing with Christ itu, bagaimana anak tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan itu dengan cara mereka membangun hubungan yang intim sejak dini, diajar oleh orang tua, terus follow up-nya bisa di sekolah minggu gitu, dengan cara yang sama kayak kita punya grup growing setiap minggu. Kenapa orang tua dikirimin renungan harian begitu kan, supaya mengingatkan ke orang tua, oh iya belum satu dulu di hari ini. Kenapa hal itu pun kita nggak mulai juga dari anak-anak gitu. Nah sharing saya juga itu juga menjadi pergumulan saya juga. Tidak bohong bahwa dalam sebulan pasti ada beberapa kali bolong untuk saat teduh, tapi bukan berkali-kali, beberapa kali bolong gitu. Dan itu perjuangan saya juga untuk bagaimana bangun pagi, gimana saya dengar jam 4 kadang saya bangun, saya saat teduh. Kadang pun udah terlambat bangun jam 5 begitu, saya suruh dia mandi, saya balik lagi ke kamar saya saat teduh. Suami saya tahu gitu. Dan untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, saya pikir tidak semua dah kita waktu mengajarkan kepada anak-anak, tapi memang menjadi guru sekolah minggu banyak tuntutan yang harus kita lakukan, karena ya seperti tadi Pak Seladi bilang, kita pun harus memiliki firman Tuhan. Tidak mudah, saya pun jauh dari kata sempurna itu, tapi saya mau terus selalu belajar. Nah, Mas tadi ngomong begitu, saya selalu pikirannya tuh, saya pengen banget anak-anak juga mengalami seperti apa hubungan saya tiap hari sama Tuhan gitu. Itu planning the next. Harapannya juga Rasul-Rasul di Bitung pun boleh bersama-sama punya visi ke depan bersama-sama dengan kami, bagaimana mengajak anak-anak pun punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi bukan hanya orang dewasa yang kita tuntut untuk punya hubungan dengan Tuhan. Jadi dari kecil bagaimana kita mengajar mereka apa itu saat teduh, mungkin dengan ajak berdoa. Karena bagi orang Manado, ketika beberapa guru yang saya wawancara juga kadang waktu tanya saat teduh, jawabnya mereka, oh saya baca kitab Bu tiap hari. Aku bilang, saat teduh, iya Bang, kita bangun, kita lagi jalan, kita buka Alkitab mana yang terbuka itu yang aku baca, kalau gitu ya, itu saat teduh. Jadi bagi dia baca kita itu saat teduh begitu. Jadi banyak orang yang punya pemahaman tentang saat teduh waktu khusus dengan Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan saat teduh itu. Makanya setiap hal yang kalau ketemu beberapa orang itu cukup kaget juga, mereka tidak mengerti dan memahami
sepengalaman saya dan tidak mudah juga, saya pun belum bisa menjadi contoh teladan yang baik. Tapi saya mau mentransferkan apa yang pernah saya alami kepada anak-anak, enak dan perlu mereka juga alami itu. Terima kasih. Berapa menit? Oh, di saat ini. Makasih itu ya. Oke, dari itu perwakilan siapa? Terus itu, terus Elvi, terus lagi. Oke, Lastri lagi. Terus ada sate. Yuk, terus Eta. Puji Tuhan. Senang sekali. Pertama-tama kita bersyukur di Bitung boleh bertambah. Itu jadi perbulan. Jadi perbulan ada 3 minggu kita sudah bisa bagi 2 kelas. Nah, kayak tadi ada foto minggu ceria kita yang kelas kecil coba 5. Tadi ada 3 kan murid, yang besar-besar ada lebih banyak. Puji Tuhan. Jadi itu sungguh saya sangat bersyukur buat Tuhan. Dan sesuai yang boleh ada bersama orang. Jadi bersyukur sudah boleh dibagi kelas. Dan memang kalau pergumulan di kelas, anak-anak kita barangkali sesuatu aktif sekali ya. Sesuatu datang pertama kali memang kaget. Oh, puji Tuhan, Tuhan kasih kuat tiap hari. Kalau bagi kelas itu agak lebih tenang, karena memang jaraknya ada anak yang paling aktif, ada satu anak, memang tiap hari harus. Itu yang kita selalu bilang sama Lisa sekarang masuk kelas, banyak berdoa, sebut nama anak ini. Bisa mau mengajarkan, dia baru pertama kali ngajar, sebut nama anak ini tiap hari Lisa dalam doa. Karena Lisa tidak bisa ubah, tapi Tuhan bisa ubah dia. Jadi waktu Lisa mengajar, anak itu sebut yang paling khusus. Tapi semua anak mesti Lisa sebut, tapi ini anak harus Lisa sebut terus setiap hari, karena dia paling spesial. Dan Tuhan tolong. Jadi waktu pertama kali Lisa mengajar, tahu gimana Lisa? Puji Tuhan, anak-anaknya boleh agak tenang. Memang itulah pergumulan kami jadi memang seperti kata lo sendiri tadi, perlu memang dengan orang tua. Kita lihat ada beberapa anak yang memang kayak kita tanya, siapa di sini yang tiap pagi doa sama mama? Wah, sebagian besar memang enggak. Kalau malam mama nggak pernah ajar doa, malam mama tidak pernah baca Alkitab. Wah, ada berapa anak yang enggak? Di situ kita memang, wah Tuhan Yesus tolong, banyak sekali memang yang harus kita buat di Minggu Ceria dan di gereja ini. Nah, itu yang Tuhan kasih beban buat orang di sini kan sesuatu. Tapi kalau anaknya Soleris ada nih, dia selalu bilang, ada loh Dedi tiap malam sama mami ada baca firman. Nah, bukan karena lo Soleris ada di sini. Yang banyak, sampai kita, Tuhan Yesus. Jadi belum, jadi kalau doa malam langsung tidur. Mama tidak pernah ada di samping. Mama tidak pernah ajar doa. Nah, sama dengan anak-anak di sekolahnya kita juga begitu. Sebagian besar enggak. Jadi kadang-kadang tiap pagi kita bercerita kepada orang tua, Mama, Pak. Jadi bagaimana ini anak-anak harus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi sangat banyak yang harus tolong buatkan dalam doa kan. Nah, ada satu buku. Saya senang sekali waktu Tiara sekolah di Saat. Kita bilang begini sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Tiara kuliah di Saat, kita juga belajar. Karena banyak buku dia kirim-kirim. Ada yang baru dia kirim satu buku tentang Saat Teduh. Bagus sekali itu buku dan kita baru baca memang. Apa itu arti Saat Teduh? Saat Teduh pertama dia tulis di situ karena Allah memang ini berhubungan dengan orang. Kedua, karena kamu membutuhkannya. Dan ketiga, karena dunia ini butuh gambar Allah. Dan gambarnya adalah Tuhan. Tuhan yang harus menggambarkan Allah di Minggu Ceria ini. Nah, dan senang sekali. Dan itu yang kita berusaha latih sama Lisa. Dari orang dulu semenjak orang kecil tiap malam itu kita harus ada waktu di orang dua. Kalau pagi itu satu keluarga dan puji Tuhan sampai hari ini orang boleh ada waktu teduh itu tiap hari, tiap jam 5 orang harus bangun. Jam 4 itu masing-masing ada di kamar-kamar itu. Kalau kita bangun ada Elvi, kakak-kakak saya ada di masing-masing kamar.
Dan kalau jam 5 harus semua kumpul di ruang tamu. Dan disitulah orang berdoa. Makanya kita bilang kalau Tuhan masih kuat, kita bilang pun kalau orang masih tak terus sampai hari ini itu karena Tuhan yang panggil. Bukan karena kita, bukan karena orang. Bukan kesetiaan orang, tapi Tuhan berkesetiaan ajak orang. Jadi setiap pagi itu dari kita ingat, kita bertobat umur 19 tahun. Kebetulan kita punya bapak rohani itu orang yang suka saat teduh. Jadi dari dia kita lihat bagaimana itu waktu teduh itu. Dan sampai hari ini puji Tuhan, setiap pagi jam 5 itu kadang-kadang kalau Pak Devi itu jam 5 kali dia Pak Devi jam 5 sudah bangun semua bangun jam 5. Kalau Lisa masih jaga bolong. Nah, karena barangkali anak muda jaga main game malam. Stop, selalu bilang Lisa waktu dengan Tuhan pagi-pagi sendiri ada, setiap hari kita harus tanya itu Lisa sudah ada mana kamu? Dia ada catatan, jadi dia punya catatan baca firman, dia tulis di arti firman. Nah, puji Tuhan, sama dengan Tiara dari kecil. Jadi kita dari kecil latih orang dua harus dengan Tuhan karena bapak bilang dulu di kapal, jadi tidak ada dengan orang. Jadi tiap malam setelah dulu umur ada kadang-kadang SMP itu kita bisa sendiri. Kita Tiara dulu baru bisa karena ada alat khusus untuk orang dua. Nah, puji Tuhan itu yang Tuhan kasih tanamkan untuk kita bisa ingat pada orang dua. Dan sampai sekarang selalu bisa kalau dia di kampus sudah dulu bisa ingat itu bisa. Kalau bisa itu tanpa Tuhan, bisa sekarang mau mengajar kan? Waktu itu bisa dengan Tuhan, ingat itu bisa harus dengan Tuhan. Nah, puji Tuhan. Jadi sekali lagi kita sangat senang buku yang Tiara ada kirim baru-baru dia kirim. Jadi baru ada berapa halaman yang kita baca dan kita biasa ulang-ulang di sekolah, di guru-guru. Nah, kita selalu bilang pada orang di sana ada devosi tiap pagi sama dengan di Eben kan. Dan kita selalu berdiri di sana, kita bilang minta maaf kita tiap hari karena kita ada waktu barangkali sudah 1 tahun. Karena kita sudah 59. Tahun depan 60 selesai di SD di TKN sih kita bilang Kak Ita, orang besok pakai Kak Ita atau kita selalu mau ulangnya tentang lahir baru, tentang terima Tuhan. Minta maaf mau terima atau tidak, tapi kita harus ulang ini tiap hari. Walaupun Moni banyak sudah pindah tua di sana kan sama, sedangkan kalau kamu tidak kenal Kristus secara pribadi, ingat itu Tuhan. Jadi kita bilang barangkali kita sudah Moni 1 tahun, sudah selesai. Ingat Tuhan sampai kita boleh kasih tinggal Pak Moni, tapi ingat Tuhan Yesus. Bukankah kita so mampu, bukan? Kita banyak juga jatuh, kita bilang. Tapi apa yang kita bikin sampai hari ini dengan Tuhan masih kuat, itu karena Tuhan baik. Jadi ingat itu, Moni ini semua kita adik-adik kalau di sekolah itu. Jadi sekali lagi, mari orang lewat ini, orang melihat bahwa betapa Tuhan sangat rindu buat orang. Betul, buku itu sangat memberkati bagi kita betapa Tuhan rindu sekali buat orang. Tuhan sangat ingin Tuhan yang jadi, bukan kamu yang tak saudara kasih kamu, bukan kamu yang cari kita. Bahkan kamu masuk gereja pun bukan karena kamu supaya rindu lebih dulu, Tuhan yang rindu lebih dulu dari kamu. Tuhan yang rindu kamu lakukan ini, Tuhan yang lakukan ini, maka lakukanlah semuanya dengan baik. Nah, jadi sekali lagi biarlah ini jadi terompet bagian untuk menggumuli sekolah minggu di Minggu Ceria ini. Banyak anak-anak yang kita sangat sayang. Ada beberapa nama yang memang jadi pergumulan buat kita. Ya tiap hari dia bawa pukul, siang sayang sekali dia. Tiap hari dia bawa pukul, lalu bertanya. Jadi mari bantu doa untuk anak-anak Minggu Ceria orang di sini. Bersyukur yang kita bilang sudah ada pembagian kelas. Tapi kalau ada lagi bisa sampai ke 3 kelas, wah luar biasa. Kalau kita bisa bagi sampai 3 atau malah sampai 4, supaya nota jangkau baik-baik. Kayak kita mengajar 3 anak, kita senang sekali cuma 3 itu, karena bisa sampai masuk dan secara apa daripada orang gabung dengan kakak-kakaknya. Ya, makasih. Terima kasih. Kita mau berdoa ya, buat dosa-dosa. Kita akan doa Mas Irfan. Doain kita dosa-dosa di sini untuk pelayanan kita di Minggu Ceria ya. Supaya Tuhan Kami datang padamu Tuhan, karena kami sadar pelayanan ini terlalu menakutkan. Kalau kami tidak bersandar pada Tuhan, pelayanan ini dapat dengan mudah ditunggangi oleh hal-hal yang lain, seperti kehebatan kami bicara, seperti kemampuan kami mempersembahkan. Tetapi Tuhan, kami cuma mau dengan jantung dari pelayanan ini adalah hidup benar dan hidup dekat dengan Tuhan.
Itulah sebabnya kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memohon anugerah Tuhan kembali sekali lagi dianugerahkan kepada kami. Topang setiap kami, lause demi lause. Baik itu kami yang sudah puluhan tahun mengajar, atau yang kami baru beberapa minggu saja mengajar. Tuhan, sesungguhnya di depan Tuhan kami semua sama. Gak ada yang lebih jago, gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih legend, gak ada. Kami semua sama-sama membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, tolonglah kami. Jaga hati, pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami terus terpaut hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan ajak setiap kami juga untuk menghidupi setiap berita-berita kebenaran-kebenaran yang kami akan sampaikan. Kalau boleh kami memohon anugerah Tuhan, kami mengalami dulu setiap kebenaran firman itu sebelum kami menyampaikannya. Tetapi terlebih dari itu ya Tuhan, kami rindu Tuhan yang terus menolong, supaya kami sendiri bisa menjadi gambaran Allah dalam memperkenalkan kebenaran itu kepada anak-anak. Kami mau menjadi alat-alatnya Tuhan, bukan menjadi Tuhannya. Kami mau menjadi alat-alatnya Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak sejak mereka kecil, sejak mereka muda. Mereka bisa berjalan dalam kebenaran. Terima kasih, berkati lause-lause yang ada di Manado maupun di Bitung. Anugerah Allah beserta dan Tuhan yang akan terus menyertai Pastor Suwani yang membina di Bitung dan hambamu yang membina di Manado. Tuhan juga tolong. Terima kasih, ini doa kami dan nama Tuhan Yesus yang berucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita mau perpisahan acara Lause Calvin. Lause Dewi boleh sir? Ya, kami Komisi Minggu Ceria baik di Manado dan di Bitung mau mengucapkan terima kasih untuk Lause Calvin selama 10 minggu ya, di Manado 10 minggu ada ya. Lause Calvin membantu juga di kelas persiapan khususnya di Manado, menggantikan saya selama 10 minggu bersama-sama dengan Lause, seluruh Lause belajar menyusun lesson plan dengan baik. Nah, mungkin dari Lause Calvin dulu bisa menceritakan kesan-kesannya, rasanya melayani, apalagi main di sil pertama, begitu ya. Silahkan Lause bisa diceritakan ya. Kesan-kesan traumanya boleh. Ya, halo Lause. Ya bersyukur bisa melayani bersama di Minggu Ceria ya. Memang kalau di Manado Yusuf lesson plan gitu sama terus yang ada, terus belajar, saya juga belajar. Jadi saya pelajari dulu ini ceritanya apa ya, tentang apa ya, amanat ceritanya apa ya begitu. Jadi itu juga bisa melatih, kalau kata Mbak Irfan sih melatih lebih cepat menemukan amanat teksnya dan amanat ceritanya. Dan memang setelah saya 2 minggu, 3 minggu memimpin kelas persiapan, secara sadar dan sadar memang lebih cepat gitu menemukan ATAC. Jadi itu yang membantu saya dan bisa membantu seluruh sekalian. Semoga lesson yang ada juga semakin baik, semakin to the point dengan ATAC-nya, sehingga bisa disampaikan kepada anak-anak dengan baik. Lalu pas disil, ya pas disil lumayan stres ya memimpin KKR sesungguhnya. Cuman ya sekali lagi bersyukur karena anugerah Tuhan, itu di awal-awal juga saya praktek di sini bisa dilewati dengan baik. Jadi terima kasih atas kerjasamanya Lause. Maaf juga kalau ada dari saya yang kurang baik dalam memimpin kelas persiapan. Thank you. Yang berkesan apa sih gitu? Berkesan di sini. Oh wow. Anak-anaknya berkesan. Ya, anak-anaknya berkesan karena saya cukup jarang memegang komisi anak gitu. Di saat pun, di kampus pun paling mentok gangnya kelas 5, kelas 6 gitu.
langsung di luar sebuah kelas gitu. Ya, jadi itu juga pengalaman. Pertama kali saya juga mengajar di setiap kelas, Lose, kelas Yosua, kelas Musa, kelas Daniel, ya kalau Paulus, ya sudah. Ya itu pengalaman yang menarik ya. Dan juga gabungan di sehari-hari. Ya. Karena mulai dari Yosua juga. Ada pesan-pesan buat Lose? Soalnya Lose sudah bagus lesson plan-nya, sisa di Polres. Nah, Lose Calvin, pada kesempatan ini kami juga memberikan sedikit tanda kasih untuk Lose Calvin ya. Bisa dibawa pulang satu dus segar. Oh iya ini Distributor Asega atau sales? Satu dua. Oke. Ya, terima kasih. Semoga setiap melihatnya Minum dulu. Ini ada pesan-pesannya Ketua Minggu Ceria. Minum dulu. Terus habis ini dari Majelis Minggu Ceria. Ya, habis itu dari minggu ceria dari minggu nggak kelar, kita sampai jam 5. Harapannya ketika melihat itu mengingat muka-muka kami yang pasti ya, mengingat anak-anak minggu ceria, mengingat dalam artian mendoakan kami bahwa kami pun di sini bergumul. Kalau boleh bilang suka dukanya, saya pikir semua sama dan selalu kalau sharing sama sih. Susahnya itu guru minggu ceria itu waktu belum kita persiapan, belum kita hari Minggu harus pagi-pagi bangun, anak-anak harus ikut diboyong begitu. Untuk saya puji Tuhan anak saya udah gede begitu. Kalau si Anti itu yang kecil, kalau Lidi udah gede gitu kan, yang si Anti yang kecil harus boyong gitu. Suka dukanya guru sekolah minggu itu waktu yang pasti. Tapi saya pikir semua kita sama untuk hal itu, dari tahun ke tahun sama. Tapi puji syukurnya kita tetap setia dengan panggilan itu. Harapannya Pastor Calvin pun tetap setia. Memang melayani anak kecil, saya yakin Pastor Calvin pasti merasakan bagaimana di kelas usia. Ya, kami masuk dalam keadaan segar, keluar cuma 2 menit mereka melihat antara ya, jadi segar. Harapannya segar-segar terus ya, biar ya harapannya di Manado biarlah menjadi school yang baru bagi Lose untuk next di pelayanan ke depan. Jadi kalau pelayanan ke depan ditempatkan di sekolah minggu, kalau kita kenapa ada silsilah, kenapa kita pakainya minggu ceria? Karena kita nggak mau setiap hari itu sekolah begitu. Jadi minggu adalah waktu untuk ceria bertemu dengan Tuhan. Ada di kelas ini ceria. Di kelas kan ceria. Ceria terus harapannya begitu ketemu orang ceria terus harapannya. Ya. Jadi yang berikut kalau di ladang pelayanan ditempatkan di sekolah minggu, Pastor Calvin bilang super nale. Udah bahasa Indonesia ya, udah pernah lah aku gitu. Jadi kalau mau di kelas paling kecil, nale gitu. Kelas batita, super nale gitu. Jadi ya harapannya 2 bulan bukan menjadi waktu yang panjang, tetapi harapannya 2 bulan adalah waktu yang tepat untuk menolong Pastor Calvin untuk belajar di sekolah minggu dan makin perlahan. Terima kasih. Kalau ada pun salah-salah kata apa lagi, dosa pelanggaran apa sih? Pokoknya kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, kami mohon juga dibukakan jalan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya gitu kan kalau pemerintah. Dibukakan pintu jalan, buka hati yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf. Kami pun tetap mau terus menjalin hubungan yang baik dengan Pastor Calvin. Kedalamnya terus ya, kalau Tuhan berkenan 1 tahun. Pertemukan kita kembali ya. Jadi 1 tahun. Jadi 1 tahun. Banyak ini soalnya list yang mau ke sini.
Ya, ya. Oke, terima kasih ya. Mau dilihat terus penasaran. Atau isi terusnya. Oh, mau dilihat tuh isi-isinya silakan. Kaos Asegar. Terima kasih. Malu loh. Hatimu harus selalu dibalut. Ya, kalau dipakai nanti ingat kita. Saya ingat waktu pertama kali dia ngajar kelas Yosua, kelas persiapannya itu dia bikin slide terus ngajak anak-anak kelas Yosua baca. Saya ingat banget. Enggak, lagi kelas persiapan nungguin. Lalu masuklah ke dalam bagian apresiasi dan evaluasi membangun. Terus saya bilang begini, kalau saya jadi anak kelas Yosua-nya, saya lagi lihat itu A atau I. Terus langsung itu dirombak total ya. Jadi Dia lupa. iya, Ternyata nggak bisa baca. lalu minggu depannya ngajar di kelas Musa. Lalu di kelas Musa pun dia seperti bikin KKR. Terus koko bilang gini, kamu ingat kelas Musa tuh lagi belajar berpikir konkret. Ya, dirombak total lagi. Pokoknya setiap kali kelas persiapan tuh mukanya pucut aja. Dirombak mulu, bahkan sampai khotbah kemarin yang tadi aja, kemarin itu baru dirombak juga, pucut juga tuh dia. Kata Agung ini pucut saja. Tapi bersyukur Losa Calvin menjalani setiap masa-masa itu dengan baik dan bisa mengakhiri masa praktek dengan baik. Begitu ya, saudara-saudara Losa, ya kita bangkit beri, kita doakan Losa Calvin. Mari kita sama-sama membuka suara kita berdoa. Nanti kita tolong sesuanya itu dalam doa ya. Tuhan mau didoain apa dulu yang khususnya, yang spesial begitu, yang khusus. Oh, karena ini sekolah minggu anak-anak Ibu ceria. Balik ke saat, balik ke saat saya juga karena tingkat paling tinggi, jadi saya akan mentor tingkat paling rendah gitu. Dan tingkat paling rendah itu selalu pelayanan pertama adalah pelayanan anak juga. Jadi biar di sini berkali saya didapat bisa saya pakai di kampus juga. Pasti, ya betul, pasti akan bimbing bikin LP juga dan segala macamnya kiranya bisa dipertajam lagi. Kita sama-sama berdoa ya. Mari kita membuka doa kita, tapi minta sesuai itu berdoa ya. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk masa-masa juga masa Calvin yang boleh berada di tengah kami. Tuhan sedia sudah memimpin dan menyertai selama ini. Dan sangat juga akan masa Calvin akan kembali ke sahabat ke kampus dengan sedia boleh pimpin di dalam segala hal yang masih harus dikerjakan di sana. Biarlah Tuhan sedia boleh tolong masa Calvin lebih lagi diperlengkapi oleh Tuhan. Dan masa depan dan pelayanan dan kehidupannya akan menserahkan buatan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Juga terima kasih untuk persekutuan kami pada siang hari ini. Sertai setiap kami pimpin menjadi lose-lose yang boleh hidup kami benar dan juga dekat dengan Tuhan. Tolong kami untuk boleh membagikan Kristus kepada setiap anak-anak kami. Kami sebentar akan berpisah, Tuhan yang sertai kami masing-masing.
untuk kembali selamat sampai di rumah. Juga rekan-rekan yang Manado boleh kembali di dalam perjalanan. Tuhan yang berkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih. Mari kita bersama.